mulai dulu tentang budaya positif. Kita temanya hari ini adalah tentang penerapan budaya positif. Jadi dengan semua saya ingin diseminasi tentang budaya positif, gitu ya. Semuanya sehat ya? Semangat ya. Meskipun siang dari tetap semangatnya pagi ya. Semangat pagi. Oke, semangat pagi. Pagi ceria. Meskipun siang hari tapi semangatnya pagi. Semangat pagi. Pagi ceria. Oke, tepuk tangan. Luar biasa sekali menjadikan semua. Jadi untuk penerapan budaya positif ini mari kita bersama-sama kita saling mendukung dan berkolaborasi dalam rangka untuk mewujudnya budaya positif yang ada di sekolah. Jadi di sekolah nanti akan ada budaya-budaya positif. Kita next, ada apa saja itu, kita latar belakangnya, jenengan bisa lihat nih latar belakangnya kenapa saya menyampaikan tentang budaya positif gitu ya. Latar belakangnya ini, yang pertama budaya positif itu menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk mewujudkan perlu adanya disiplin positif di sekolah. Jadi untuk mewujudkannya itu perlu adanya disiplin positif di sekolah. Panjenengan semua yang ada di sini, sekali lagi main HP tak boleh dulu, ini nanti nyanyikan ya. Oke, yang penting tersampaikan, itu ya. Oke, latar belakang dari kegiatan ini, latar belakang dari penyampaian budaya positif ini, yaitu budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, ini tujuannya adalah menciptakan budaya positif yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya, ini perlu adanya disiplin positif di sekolah. Nah, untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah ada beberapa cara. Salah satunya yaitu menerapkan disiplin positif melalui kegiatan-kegiatan positif yang ada. Misalnya apa saja itu? Segitiga restitusi. Nah, ini ya, segitiga restitusi. Jadi kita kalau besok menyelesaikan masalah harus menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Kemudian menggunakan keyakinan kelas. Berikutnya kita berpihak pada anak ya. Kita next dan yang lainnya. Jadi budaya positif itu nanti karena kesadarannya dari siswa-siswi yang ada di SMK Upacara. Begitu. Berikutnya untuk budaya positif di sekolah itu memang sangat penting. Untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kurikulum Merdeka itu dia menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila, itu sangat diutamakan sekali ya. Makanya kalau P5 sekarang itu budaya positif itu sangat pop dengan adanya P5 gitu ya, yang diputuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Sebenarnya Pancasila itu sudah ada sejak dulu, namun untuk kurikulum Merdeka saat ini kita lebih dibiarkan lagi untuk lebih diterapkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan bangsa bahwa nanti anak-anak didik baik itu dari sekolah kita sejak SD maupun SMP, SMA maupun dari jenjang semuanya ini diharapkan dapat mempunyai profil pelajar Pancasila sehingga nanti bisa mensukseskan pendidikan di Indonesia dan dapat nanti akhirnya dapat memberikan efek yang positif bagi di negara Indonesia, khususnya di dunia pendidikan gitu ya. Nah, ini untuk membangun budaya positif, sekolah ini perlu menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif ini sangat penting sekali ya. Lingkungan semua ini adalah yang nanti mengubah adalah panjenengan semua. Makanya panjenengan semua ini saya ajak untuk berdiseminasi. Saya berdiseminasi kali ini untuk kita bisa mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian kita sekolah menyediakan budaya positif, kemudian memberikan keamanan, kenyamanan kepada peserta didik, dan juga nanti agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan melakukan segala sesuatu itu nanti peserta didik dapat merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Jadi memang latar belakang dari kegiatan budaya positif
gitu ya. Kemudian berikutnya kita next tentang tujuan kegiatan diseminasi modul 1T4 budaya positif, yaitu penerapan budaya positif yang saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama ada 3 ya tujuannya. Yang pertama adalah menumbuhkan disiplin positif pada siswa, terutama disiplin positif dalam perilaku siswa di sekolah. Nah ini rencananya adalah di sekolah siswa-siswa itu bisa kita berikan dampak budaya positif sehingga anak-anak itu bisa meniru atau meneladani dari bapak ibu guru, dari panjenengan semua yang hadir di sini. Diharapkan nanti yang hadir itu bisa memberikan efek positif kepada anak-anak didik. Jadi nanti bisa melatih anak-anak didik, mendampingi anak-anak didik, memberikan teladan yang baik, gitu ya. Untuk selanjutnya, ini yang kedua adalah menumbuhkan budaya positif yang diterapkan di sekolah. Nah, ini yang kedua adalah menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Karena ketika kita di sekolah itu banyak sekali, itu kan kita anak-anak peserta didik kita itu kan bertemu dengan berbagai macam teman yang berasal dari beberapa desa, memiliki beberapa adat, beberapa kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, makanya dari itu kita sebagai pendidik harus bisa untuk membuat mereka bisa sebagai mengaplikasikan budaya positif, yang positif saja ya diambil melalui panjenengan semua Bapak Ibu guru, nanti agar budaya positifnya bisa anak-anak di SMA Umar Fatah bisa bagus. Jadi dari nanti misalkan yang disampel dulu dari kelas berapa bisa kita ajak, kita teladani dulu, nanti dia mengeluarkan kepada yang lain. Seperti diseminasi kali ini, jadi saya mendiseminasi tidak ke semua guru, namun hanya sebagian kecil saja untuk panjenengan semua. Nanti dari panjenengan semua yang hadir di sini nanti bisa menyampaikan informasi-informasi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Karena guru di SMK Umar Fatah itu kan sangat sibuk sekali, banyak kegiatan juga, dan juga siswa-siswinya yang jumlahnya juga banyak. Karena aktivitasnya juga banyak, jadi tidak kalau mengadakan kemarin karena sudah IHT, Bapak Ibu guru sudah IHT, sudah ada kegiatan, kemudian kemarin juga ada rapat, dan kebetulan saya baru dapat tugas untuk diseminasi, gitu ya. Jadi tidak memungkinkan untuk saya mengumpulkan semua guru, sehingga saya mengumpulkan di sini hanya sebagian kecil saja. Nanti sehingga yang hadir di sini harapannya adalah menularkan pada yang lain. Kita next. Setelah tujuan dari kegiatan hari ini, kita next dengan tolok ukurnya. Nah, tolok ukurnya panjenengan semua yang bisa lihat tuh. Nah, senyuman itu. Nah, ini yang kita harapkan. Kalau tadi pada tujuan memang saya sengaja ngambil gambar pada peserta didik baru ya. Peserta didik baru kemarin yang MPLS itu kan berpose bersama-sama dengan kakak OSIS dan kakak DA itu ya. Dan memang saya sengaja saya ambil itu biar menunjukkan bahwa sebenarnya dengan budaya positif itu bahwa itu semuanya menyenangkan sekali, sangat menyenangkan sekali ya. Kemudian untuk tolok ukurnya ini ada 5. Tolok ukurnya ada 5. Yang pertama, ketika belajar pada peserta didik. Jadi memang untuk peserta didik ini diharapkan bisa memiliki yang namanya merdeka belajar ya. Kemudian dari kegiatan-kegiatan itu harapannya kita ukurnya yang kedua, peserta didik menjalankan peraturan kesadaran tanpa paksaan. Contohnya apa ini? Siswa-siswi di SMK Umar Fatah itu setiap hari yang terlambat kalau panjenengan semua lihat di bawah sana itu pasti kalau sudah selesai jam berdoa selesai itu anak-anak kan baru datang tuh ke sana, dibariskan di bawah sana, mereka semua baru datang karena alasannya macam-macam. Nah, kalau
bilang, kok terlambat kenapa? Itu guru baru bangun tidur. Terus yang rupanya bagi dekat, padahal ya, padahal jaraknya itu cuma berapa kilo? 1 kilometer, 2 kilometer, itu juga terlambat. Kalau kita lihat lagi, kita cermati lagi, yang rupanya daerah Sarang itu kan jaraknya itu 20-an kilo, 15, daerah Kragen Sarang itu kan jaraknya 20 kilo sampai dengan 30 kilo. Mereka tidak terlambat. Daerah Kragen Sarang itu kalau saya tanya itu anak-anak itu kalau pas saya ngajar ya, itu kalau saya tanya anak-anak, sedangkan dari rumah jam berapa mas? Jam 5 bu. Kalau kadang yang cewek kalau saya tanya, mandi jam berapa mbak? Mandi jam 3 bu. Kadang ada yang setengah 4 sudah mandi. Bahkan setelah-setelahnya mereka tanya mandi paling telat jam berapa mbak? Paling telat ada di subuh. Kita lihat perjuangan mereka loh yang rumahnya jauh-jauh, yang dari Kragen, yang dari Sarang ke sana kan rumahnya jauh, mereka itu bisa bangun pagi, itu bisa. Berarti kan intinya dari daerah sana itu mereka memiliki kesadaran kan? Itu loh yang perlu kita tekankan. Kemudian yang ketiga, kita terdapat poster kegiatan kelas pada masing-masing kelas. Nah, ini yang diharapkan. Jadi nanti ada bantuan Bapak Ibu Satpas ya. Biasanya nih kalau di sini berarti Satpasnya adalah Dona bersama dengan Pak Fajar dan juga Pak Surop. Ini ya kita bantuannya nanti bersama dengan Izin kebetulan stafnya. Jadi kita minta bantuan mereka agar bisa dipasang keyakinan kelas di masing-masing kelas gitu ya, biar tampak gitu. Kita next, kita lanjut nomor 4, menerapkan segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi ini, Bapak Ibu panjenengan semua kalau misalkan di menangani masalah anak-anak gitu ya, menangani masalah anak-anak baik di kegiatan apapun itu kan terkadang itu tanpa menyadari sudah menggunakan segitiga restitusi. Namun banyak sekali yang belum menggunakan segitiga restitusi. Nah ini yang sangat penting. Jadi kita tolong ukurnya saya masukkan ke nomor 4 bahwa untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah siswa ini sebagai tolak ukur. Nah khususnya ini guru BK ya, guru BK di SMK Umar Fatah itu ada 3. Yang pertama guru BK kelas 10 itu adalah Pak Salamun, yang kebetulan Pak Salamun juga guru BK sekaligus kualitas 10 KSN 1 dan juga 2 yang mandiri. Kemudian di kelas 2 itu ada Bu Izun guru BK-nya, dan di kelas 3 ini ada Bu Dona Nitia, Bu Dona gitu ya, yang kebetulan juga Satpas gitu ya. Jadi memang kegiatan ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat membantu untuk kegiatan segitiga restitusi untuk penanganan masalah, dan ini juga bisa disampaikan ke wali kelas masing-masing dalam rangka penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, yang kelima tolak ukurnya adalah terjalin komunikasi yang aktif antara siswa dan guru. Nih, komunikasi yang aktif antara siswa dan guru. Nah, kalau siswa ada masalah, kalau ada masalah, guru ada masalah, kalau panjenengan semua dengan siswa-siswa, siswa dengan guru ini tidak ada saling komunikasi, kita nggak tahu. Kita kan bukan dukun yang bisa membaca isi hati. Makanya ungkapkan dong. Nah, kalau remaja-remaja sekarang itu masalahnya juga gitu. Ungkapkan. Apalagi kalau anak-anaknya kita di SMK Umar Fatah itu, kalau kelas 10 itu usianya berapa ya? 16 saja. 15 ya. Jadi ada yang 15, ada yang 16. Kemudian kelas 2 itu sekitar 16, 17, dan kelas 3 itu sekitar 17, 18. Kadang ada yang 19 juga, gitu ya. Usia segitu itu adalah usianya berapa? Usianya apa sedikit dibawa ke pakai perasaan. Usianya apa sedikit dipakai ke perasaan, gitu ya. Jadi sebisa mungkin ada kolaborasi yang positif antara guru dengan siswa untuk bisa saling berkomunikasi. Kita next untuk makanya yang wali kelas yang belum membuat grup, wali kelas yang belum membuat grup wali murid bisa untuk segera dibuat, bisa untuk segera dibuat apa namanya, bisa untuk segera membuat grup wali kelas agar apa? Tujuannya wali murid, grup wali murid kelas berapa? Kelas 10
gitu ya, dibuat semuanya, kelas 11 juga, kelas 12 juga, semuanya harus membuat, Bapak Ibu guru itu harus membuat yang namanya grup wali murid. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu komunikasi antara orang tua, wali murid, yaitu Bapak Ibu dari siswa-siswa yang kawasan kota dengan wali kelas. Nanti wali kelas juga ada keluhan di kelasnya, nanti bisa diselesaikan nanti dengan wali kelas atau dengan guru makro yang bersangkutan, kalau mungkin dengan BK ya dengan BK. Kemudian jika wali murid berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan sekolah, nanti wali murid nanti bisa menyampaikan kepada wali kelas untuk wali kelas menyampaikan kepada sekolah. Itu. Kemudian kita lanjut di nomor 4, berkolaborasi dengan guru makro. Nah, ini kita ada kolaborasi juga dengan guru-guru makro. Kita itu karena di SMP dan di SMA atau SMK itu kan masing-masing makro ya. Jadi kalau dengan SD itu ya gurunya ya itu, setiap hari ya ketemunya ya itu. Kalau di jenjang SMP, SMA atau SMK, setiap hari anak-anak itu bertemunya beda-beda. Bahkan terkadang ada anak-anak itu yang lupa dengan namanya gurunya. Pak, namanya kamu udah belajar dari siapa? Kalau kamu katanya, kamu kok gak ada gurunya? Gurunya siapa mbak? Gurunya itu loh bu, Pak itu, Pak itu loh bu, Pak yang ngajar apa ya bu? Pak yang ngajar bengkel. Loh, itu kan TSM gitu ya. Namanya Pak siapa gitu ya. Misalnya pelajaran produktif yang ngajar apa? Komputer misalkan. Siapa namanya? Nggak tahu ya bu. Padahal setiap hari itu kadang bapak ibu guru itu sudah ngomong di depan mic gitu ya. Sudah ngomong di depan mic, sudah berkenalan juga, bahkan beberapa pertemuan bapak ibu. Dan ini juga cerita asli nih, cerita asli. Loh, saya itu kan kemarin itu di TSM 5, 10 TSM 5, ini sedikit cerita ya, ada dengan semua. Sedikit cerita. MPLS anak-anak kelas 10 itu belum pernah saya isi. Bahkan di grup kelas 10 pun itu saya masuk dan sering memberikan informasi. Nah, pelajaran itu juga bukan pertemuan pertama, itu pertemuan ketiga. Ada anak salah satu TSM, anak kelas 10 ya, 10 TSM 5. Itu tanya, Mas, kamu kok tidak di depan, ini yang nyuruh pikir siapa? Jawabannya nih, 10 TSM 5. Anaknya kecil. Ya, itu jawabannya. Yang nyuruh dia bulis. Bulis kan saya. Nah, kalau pikiran saya gitu, bulis kan saya. Saya kan nggak sampai nyuruh tidak kok, bilang tak tidak saya. Tak tanya lagi, loh mas, bulis guru apa mas? Guru itu saya Inggris. Loh, katanya saya guru bahasa Inggris. Kalau saya tanya lagi, berarti kan dia nggak tahu yang namanya bulis itu mana, kan nggak tahu. Ada guru bahasa Inggrisnya kan Bu Vera gitu ya. Kita tanya lagi, loh mas, terus sekarang ini pelajarannya siapa sekarang? Pelajarannya siapa? Kan saya di situ kan. Terus karena itu bilang gini, ini sekarang pelajarannya itu Bu Ana. Loh, ini berarti yang depan namanya Bu Ana? Iya Bu. Loh, ini Bu Ana ngajar apa? Ngajar apa? Seni budaya. Loh, kamu berarti ini sekarang nggak bawa buku matematika? Enggak Bu. Kenapa nggak bawa buku matematika mas? Ya karena pelajarannya seni budaya. Nah, ini loh yang repot. Makanya yang namanya remaja itu sedikit terikat dengan TSM 5. Jadi perlunya kolaborasi antaranya guru, makro, wali kelas. Nah ini wali kelas pada saat itu setelah saya cross-check itu ternyata menuliskan jadwalnya di hari Rabu, di hari Selasa ya. Di hari Selasa dia tuliskan jadwal wali kelasnya bahwa dari Selasa jam pertama jam kedua itu tulisannya matematika, dari seni budaya. Padahal kan seharusnya kan jadi kalau tulis itu ngajar, saya itu ngajar kelas 10 PKB, 10 TSM 1, TSM 2, TSM 3 dan TSM 4. Itu saya ngajarnya adalah ngajar matematika. Seluruh TSM dan TKJ saya ngajarnya matematika. Khusus untuk DKV 1, DKV 2 dan MPL 3 kelas ini saya memang ngajarnya seni budaya. Nah ini loh
ternyata kebetulan pembuatan jadwalnya kurang tepat dan gitu. Nah ini padahal sudah dikonfirmasi, namun karena anaknya tadi atau dengan guru makro yang bersangkutan, kalau mungkin dengan BK ya dengan BK, kemudian jika wali murid berkaitan dengan berkaitan dengan sekolah, nanti wali murid nanti bisa menyampaikan kepada wali kelas, itu wali kelas menyampaikan kepada sekolah. Itu kemudian kita lanjut di nomor 4, berkolaborasi dengan guru makro. Nah ini kita ada kolaborasi juga dengan guru-guru makro. Kita itu karena di SMP dan di SMA, kalau SMK itu kan masing-masing makro ya, beda kalau dengan SD. SD itu ya gurunya ya itu, setiap hari ya ketemunya ya itu. Kalau di jenjang SMP, SMA atau SMK, setiap hari anak-anak itu ketemunya beda-beda. Bahkan terkadang ada anak-anak itu yang lupa dengan namanya gurunya. Pak, namanya kamu di pelajaran siapa? Bapak tanya, kamu kok gak ada gurunya? Jamnya siapa mbak? Jamnya itu bu, pak itu, pak itu bu, pak yang ngajar apa ya bu, pak yang ngajar bengkel. Loh, itu kan TSM gitu ya, namanya pak siapa gitu ya. Misalnya pelajaran produktif yang ngajar apa, komputer misalkan, siapa namanya? Nggak tahu ya bu. Padahal setiap hari itu kadang bapak ibu guru itu sudah ngomong di depan mic gitu ya, sudah ngomong di depan mic, sudah berkenalan juga, bahkan beberapa pertemuan bapak ibu. Dan ini juga cerita asli nih, cerita asli. Loh, saya itu kan kemarin itu di TSM 5, 10 TSM 5, ini cerita ya, balik-balik dengan semua. Ini cerita MPLS anak-anak kelas 10 itu sudah pernah saya isi. Bahkan di grup kelas 10 pun itu saya masuk dan sering memberikan informasi. Nah, pelajaran itu juga bukan pertemuan pertama, itu pertemuan ketiga. Ada anak salah satu TSM, anak kelas 10 ya, 10 TSM 5. Itu kita tanya, mas, kamu kok tidak di depan ini? Yang dulu video siapa? Jawabannya di 10 TSM 5. Anaknya kecil. Ya, itu jawabannya. Yang dulu video Bulis, Bulis kan saya. Kalau pikiran saya gitu, Bulis kan saya. Saya kan nggak sampai itu pindah kok, bilang tak pindah saya. Tak tanya lagi, loh mas, Bulis guru apa mas? Guru itu saya Inggris. Loh, katanya saya ini guru bahasa Inggris. Kalau tak tanya lagi, berarti kan dia nggak tahu yang namanya Bulis itu mana, kan nggak tahu. Padahal guru bahasa Inggrisnya kan Bu Vera gitu ya. Kita tanya lagi, loh mas, terus sekarang ini pelajarannya siapa sekarang? Pelajarannya siapa? Kan saya di situ kan. Terus anak itu bilang gini, ini sekarang pelajarannya itu Bu Ana.
kemudian setelah itu kita evaluasi kekurangannya apa ini, kekurangannya misalkan seperti itu, yang sudah baik apa, yang perlu dilanjutkan apa, yang belum baik apa. Nah, itu perlu kita refleksikan juga. Seperti itu untuk melakukan perbaikan yang lebih baik. Nah, next untuk selanjutnya adalah dukungan. Nah, jadi di sini saya ini butuh dukungan loh. Saya ini di sini butuh dukungan. Karena apa? Karena kalau saya tidak didukung, saya geledah. Muridnya SMK Marfata itu berapa muridnya SMK Marfata? Muridnya SMK Marfata berapa? 500. Nah, jadi kan kalau tahu semuanya muridnya SMK Marfata itu ada 800 besar. Totalnya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Bapak ibu gurunya ada berapa? Gurunya ada 40. Gitu ya. Jadi kalau bapak ibu gurunya ada banyak sekali, kemudian muridnya juga ada banyak sekali. Kalau tidak didukung, sedangkan yang mendapatkan materi tentang budaya positif hanya saya harus
yang makan jajan bisa gratisan dulu makan jajan. Ya gitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambil minum air juga boleh, gitu ya. Biar nggak tegang, biar materinya bisa fokus, biar bisa tersampaikan dengan baik. Sambil minum air nggak apa-apa, sambil makan nggak apa-apa, makan minyak itu. Kemudian saya lanjut tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini ada 3 ya. Kalau kita mengenai disiplin itu apa? Oke, saya udah itu. Lanjut lagi ya. Oke, disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif itu berasal dari dimaknai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu terkadang dimaknai dengan kepatuhan ini ya, memang betul itu. Namun, namun kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Jadi kalau anak-anak terkadang dikasih tahu untuk disiplin, terkadang pikirannya itu udah nyaman duluan. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu, gitu ya. Berikutnya, dalam disiplin positif ini ya, dalam disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapannya sebagai pendidik ini ya. Kita dari mana positif disiplin dulu, kemudian yang kedua kita sebagai pendidik tujuannya itu untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi memang tujuannya seorang pendidik itu bisa menciptakan murid-murid atau anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga peserta didik atau anak-anak itu bisa berperilaku pada nilai-nilai kebaikan universal seperti itu. Dan nanti selanjutnya memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang dalam, motivasi yang terdalam dan bukan motivasi dari luar. Jadi kalau anak-anak memiliki disiplin yang bagus, disiplin yang baik itu tercipta dari dalam dirinya sendiri, dari dalam. Nah, kalau itu terjadi maka terakhir ya ini ya di yang sana, maka disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini penting. Jadi untuk menyadarkan kepada anak bahwa ancaman hukuman itu tidaklah pentingnya. Ini loh. Namun yang terpenting adalah kesadaran dari diri dari anak-anak itu, dari peserta didik itu. Berikutnya kita next. Kemudian, nah, 5 kebutuhan manusia. Jadi pelajaran semua manusia ini berlaku untuk baik itu anak-anak yang usianya baru lahir maupun yang sudah dewasa atau setingkat SD maupun SMP maupun murid diri kita SMK dan diri kita sendiri gitu ya, sebagai pendidik gitu ya. Jadi memang untuk kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, kita itu butuh yang namanya bertahan hidup. Kalau kita tidak bisa bertahan hidup, maka kita akan mati. Betul sekali, akan mati gitu ya. Maka kebutuhan kita yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kita yang kedua adalah kesenangan. Nah, ini untuk kebutuhan hidup kita itu kita membutuhkan yang
meskipun usia anak SMA kota itu masih usia remaja, tapi mereka kalau kita kasih ucapan terima kasih itu mereka akan merasa senang dengan ucapan terima kasih. Oh iya, itu ya. Dan minta tolong mas, ambilkan buku ini mas, minta tolong. Dan mereka nanti pasti akan merasa dihargai. Jangan hanya manggil namanya, nih. Bolong anu, jangan hanya seperti itu saja. Mas, bolong buku, enggak, bolong itu enggak, bolong sapu, misalkan seperti itu. Beda nanti rasanya dengan minta tolong, enggak, ambilkan sapu ya, minta tolong. Nah, nanti perasaan mereka akan berbeda. Jadi kalau perasaan itu akan merasa diterima dan akan merasa diperhatikan dan juga disayang. Kita next, berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah ini motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang berasal dari diri manusia secara sadar atau tidak sadar. Itu ya motivasi. Motivasinya jadikan semua untuk hadir di sini apa? Nah, motivasinya untuk mencerdaskan anak itu apa? Motivasinya karena kesadaran ingin melakukan ilmu dan sebagainya. Motivasinya untuk masuk sekolah apa kalau anak-anak ditanya? Karena pengen pintar, karena besok pengen jadi dokter, karena besok pengen jadi ini dan sebagainya, karena ingin menghilangkan kebodohan dan sebagainya. Nah itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang motivasi seseorang melakukan sesuatu itu ada yang di titik yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini yang sangat tidak baik sekali karena mereka anak-anak berasal dari diri manusia secara sadar atau tidak sadar. Itu ya motivasinya jadikan semua untuk hadir di sini apa? Motivasinya untuk mencerdaskan anak itu apa? Motivasinya karena kesadaran ingin melakukan ilmu dan sebagainya. Motivasinya untuk masuk sekolah apa kalau anak-anak ditanya? Karena pengen pintar, karena besok pengen jadi dokter, karena besok pengen jadi ini dan sebagainya, karena ingin menghilangkan kebodohan dan sebagainya. Nah itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang motivasi seseorang melakukan sesuatu itu ada yang di titik yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini yang sangat tidak baik sekali karena mereka anak-anak ya melakukan sesuatu itu bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena hukuman. Kemudian yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seorang anak peserta didik, anak-anak kita, siswa-siswi kita ya, melakukan sesuatu itu kalau nggak karena hukuman, terkadang ada yang di tahap nomor 2 karena dia ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Contohnya apa? Pengen disanjung orang lain. Contohnya pengen disanjung, terus pengen didapatkan lagi, pengen mendapat hadiah. Misalkan gurunya mengatakan, kalau kamu dapat nilai 100, kamu tak kasih uang, kamu tak kasih hadiah. Itu kurang baik sebenarnya. Itu memang positif, namun kita flashback lagi bahwa itu tidak sesuai dengan kesadarannya, gitu ya. Kita next untuk yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, gitu ya. Jadi murid itu melakukan sesuatu itu berdasarkan pada kesadaran, bukan berdasarkan paksaan hukuman. Nah ini loh yang penting. Bocah-bocah tiap pagi lambat itu sebenarnya memang kita sadarkan bukan hanya sekedar kita hukum, wes dihukum bolak-balik jalan jongkok ya kan. Anak-anak kan biasanya kalau disuruh gapain guru untuk jalan jongkok kan, disuruh jalan jongkok ini sampai toko-toko. Nanti kalau masuk kelas ditanyain, mas jam segini kok baru masuk? Iya tadi dihukum jalan jongkok. Capek mas, capek. Yo siswa tetap diulangi kan. Ada yang dihukum membersihkan musola, ada yang dihukum itu. Mereka semua itu karena apa? Karena tidak sadar sebenarnya. Karena tidak sadar itu loh. Oh iya, karena saya putus sekolah. Misalkan penyakitnya apa?
gagal ya, gagal bukan berhasil. Itu apa saja? Yang pertama adalah hukuman, dan yang kedua penghargaan. Hukuman itu nanti sangat menyakitkan yang pertama. Yang kedua, hukuman itu nanti akan menjadikan tidak nyaman, dan hukuman itu memaksa anak. Kemudian yang keempat, membuat anak merasa takut. Oh iya, aku udah telat, oh dihukum, gitu kan. Oh iya, kalau saya nanti pacaran, ketahuan pacaran di sekolah, nanti saya dipanggil, gitu ya misalkan. Kemudian nanti dari situ nanti anak akan menyembunyikan kesalahan-kesalahannya, pacaran gini-gini. Saya kemarin itu baru aja ya, panggilan saya itu
gagal ya, bukan berhasil. Itu apa saja? Yang pertama adalah hukuman, dan yang kedua penghargaan. Hukuman itu nanti sangat menyakitkan yang pertama. Yang kedua, hukuman itu nanti akan menjadikan tidak nyaman, dan hukuman itu memaksa anak. Kemudian yang keempat, membuat anak merasa takut. Oh iya, aku udah telat, kok dihukum, nah gitu kan. Oh iya, kalau saya nanti pacaran, ketahuan pacaran di sekolah, nanti saya dipanggil gitu ya misalkan. Kemudian nanti dari situ nanti anak akan menyembunyikan kesalahan-kesalahannya, pacaran sudah dibeli,
perbedaan. Nah ini ya contoh siswa yang tidak memakai seragam lengkap. Ini perbedaannya ya. Kalau hukuman anak-anak dihukum, kalau konsekuensi kita memberi konsekuensi dengan mengambil pulang ya. Kalau misalkan di rumah ada gula ya tidak seragam, tidak pakai seragam disuruh pulang misalkan kalau hukuman. Kalau konsekuensi memberi konsekuensi untuk mengambil pulang. Restitusi, guru menanyakan dulu ingin berkelas apa, menanya bermasalah, selanjutnya kita cari solusi ya. Ini kan mencari solusi. Kita next berikutnya. Nah, 5 posisi kontrol sebagai posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol bersama sebagai guru ini ada beberapa. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Guru itu bisa menghukum anak-anak, bisa menghukum siswa. Namun terkadang posisi ini akan membuat anak-anak menjadi takut, gitu ya. Yang kedua posisi sebagai teman, anak-anak meskipun siswa-siswi didekati, ya, didekati. Kemudian yang ketiga membuat merasa bersalah, anak-anak dibuat untuk merasa bersalah. Yang keempat pemantau dan yang kelima manajer. Nah ini yang manajer ini bukan hanya sebagai atasan saja, setiap diri manusia itu punya yang namanya sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita next, berikutnya. Oke, sudah saya jelaskan next lagi ini. Oh, kemarin kita dengan semua ini pernah di posisi kontrol yang mana saja. Nanti bisa itu diceritakan juga. Oke. Nah, terkadang untuk menghukum itu memang kurang tepat gitu ya. Oke, kita next. Keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, keyakinan itu karena kesatuan. Kalau peraturan itu dia memang dibuat diatur regulatori hukum, gitu ya. Nah, jadi memang yang betul adalah keyakinan. Cara membuat keyakinan kelas ada 3. Kita berdiskusi, kemudian kita rumuskan, dan selanjutnya kita tempelkan. Kita next selanjutnya Kak. Nah, ayo kita bersama-sama. Panjenengan semua ini saya ajak, ayo bersama-sama kita mewujudkan disiplin positif dengan bahagia. Jadi ya dengan bahagia kita coba mewujudkan anak-anak kita, anak-anak di SMK Unpad dengan bahagianya melakukan segala sesuatu kegiatan tanpa yang namanya ada paksaan. Itu mereka belajar bersama, kemudian itu pada acara rapat komite mereka dengan sukarela memberikan bingkisan. Itu pada yang pos di atas itu adalah kegiatan apa? Lupa ya, belajar. Itu adalah belajar SMK Unpad, anak-anak membawa produk-produknya kemarin itu belajar itu. Kemudian yang paling bawah itu adalah foto kemah dari anak-anak. Itu adalah kemah latihan bersama. Mereka bahagia. Nah, mari kita semua tingkatkan semua. Dan yang terakhir, saya di sini mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Jangan lupa kita telah meningkatkan yang namanya budaya positif. Semangat semuanya. Semangat. Siap melakukan perubahan? Baik, semuanya terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa kita keluarkan informasi positif yang ada. Nanti kita keluarkan kepada semuanya. Terima kasih.